Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pengantar hukum di Indonesia dengan saya Iwan Zainul Fuad. Ya, kita ada di pertemuan kelima. Pertemuan ini khusus membahas tentang hukum administrasi negara. Ya, biar tidak salah faham, tidak gagal fokus, pemaknaan administrasi ini bukan kegiatan seperti pembukuan dan seterusnya ya, input data atau bukan itu ya. Administrasi ini sebenarnya punya makna lain, yakni pemerintahan. Administrator berarti apa? Pengelola. Kalau Anda sering mendengar kata admin, admin berarti dialah yang mengelola. Admin WA-nya siapa? Yang mengelola WA-nya siapa? Nah, dialah pengelola, dialah pemerintah, dialah eksekutif. Ini yang sering kita dengar ya. Biar tidak salah, berarti kalau Anda semua mendengar kata administrasi, berarti harusnya muncul di benak kita bahwa namanya administrasi itu pengelola, pemerintah, eksekutif, atau kata lain yang digunakan ya ini tata usaha ya, yang membuat tata usaha. Sehingga nanti nama lain dari hukum administrasi negara adalah hukum tata usaha negara. Tata usaha negara. Ini masalah kata lain yang sering digunakan juga governance, pakai V, governance, pemerintahan. Ini tentang pemerintahan negara, tata kelola administrasi negara. Berarti di sini bedanya dengan HTN apa? Tata kelola negara itu lebih luas. Kalau administrasi negara hanya membahas tentang hukum, aturan tentang eksekutif. Jadi eksekutif atau pemerintah pengelola itu ada hukum yang mengaturnya. Di sini pemerintah intinya tidak boleh sewenang-wenang. Ini hukum yang mengatur tata pemerintahan supaya apa? Tidak sewenang-wenang, supaya memakai prinsip tata kelola negara yang baik. Akhirnya si pemerintah tidak abuse of power, atau kekuasaan yang dipunyai, yang dia pegang, yang diamanahkan tidak disalahgunakan. Ini pokok bahasan kita tentang hukum administrasi negara. Nah, ini pertemuan kelima, bisa Anda lihat. Yuk. Ya, kita langsung tancap gas. Ya, ini materi yang akan kita bahas dalam hukum administrasi negara. Dimulai dari pengertiannya, sumberhan, tindakan pemerintah, tata kelola negara yang baik. Ya, mulai. Administrasi negara punya arti. Yang pertama, aparatur negara atau pemerintahnya. Si pejabat yang menjabat, yang menduduki posisi pejabat negara dalam lingkup pemerintahan eksekutif, yang menduduki kekuasaan eksekutif. Bisa presiden, bisa gubernur, bisa wali kota, bisa bupati, atau di tingkat level paling kecil lurah. Nah, itu pemegang aparatur negara di bidang pemerintahan. Atau bisa juga kegiatan pemerintahannya, apa yang dilakukan dalam pemerintahan, yang berisi kebijakan. Kebijakannya apa dan pemerintah? Ini yang diatur dalam hukum administrasi negara ya. Ya, tiga arti juga melingkupi tiga hal yang diatur dalam HAM. Pertama, aparatnya, pejabatnya, kegiatannya, apa yang dilakukan, yang berisi kebijakan dan aturan yang dibuat. Aturan yang dibuat eksekutif. Aturan yang dibuat eksekutif ini beda dengan aturan yang dibuat oleh legislatif. Inti aturan, hukum, regulasi ini berada di tangan legislatif. Nah, kalaupun eksekutif, pemerintah membuat hukumnya hanya punya fungsi yakni melaksanakan secara teknis aturan legislatif sebagai aturan yang lebih tinggi. Legislatif, eksekutif. Aturan yang dibuat ini legislatif berarti apa? Legislasi atau peraturan perundang-undangan, undang-undang lah biar tidak bingung. Kemudian eksekutif juga membuat aturan hukumnya sifatnya itu apa? Teknis, melaksanakan aturan hukum yang lebih tinggi yang mengatur undang-undang. Ketika pemerintah pusat yang mengatur lebih teknis dari undang-undang adalah PP, peraturan pemerintah. Nah, itu namanya peraturan pemerintah. Ada aturan yang dibuat oleh eksekutif. Kemudian proses teknis melaksanakan undang-undang. Nah, tadi sudah saya sebutkan teknis melaksanakan undang-undang. Berarti aturan yang sifatnya lebih teknis.
membuat aturan yang sifatnya melaksanakan lebih teknis. Dan ini juga pembuatan aturan itu diatur melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan legislatif atau undang-undang. Nah, kemudian istilah lain yang digunakan ini masalah istilah ya, ada persamaan-persamaan ya, paling tidak kita tidak asing mendengar istilah-istilah ini. Kalau Anda mendengar istilah-istilah ini, langsung asosiasi benak kita mengacu pada hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Di Inggris dikenal dengan istilah administrative law. Di Belanda administratif recht. Di Jerman Verwaltungsrecht. Di Prancis dikenal dengan istilah droit administratif. Nah itu. Yuk langsung lain. Sumber hukum administrasi negara ini loh. Kita baca dulu. Lingkupnya adalah di level undang-undang dan peraturan pemerintah. Ini sumber hukum administrasi negara di Indonesia. Tadi di Indonesia ya. Ya ini mengacu pada undang-undang dan PP yang mengatur. Apa saja undang-undang dan PP yang mengatur? Ini loh, 1, 2, 3, 4. Undang-undang tentang PT-UN ini peradilannya. Kalau HT-UN hukum tata usaha negara ada peradilannya. HAN juga peradilannya ini PT-UN atau peradilan tata usaha negara. Ini yang mengadili pejabat, dan ini yang mengadili perilaku pejabat atau kebijakan pejabat. Kalau ada keputusan pejabat yang digugat oleh warga, ini loh, di sini letak peradilannya. Ini bisa diartikan bahwa setiap aturan yang dibuat oleh pejabat belum tentu legal. Bisa jadi apa yang diputuskan oleh pejabat, kebijakan yang dilakukan oleh pejabat itu ilegal. Nah, kalau ada warga negara menganggap apa yang dilakukan oleh pejabat negara itu ilegal atau putusan hukumnya tidak sah menurut regulasi yang lebih tinggi, ya, undang-undang yang mengatur, tapi PP membuat aturan yang tidak sejalan dengan undang-undang. Berarti apa? Aturan yang dibuat oleh eksekutif ini ilegal, tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Ini undang-undang atau regulasi buatan legislatif. Nah, di sini ini peradilannya. Nah, kemudian yang 2, 3 ini tentang regulasinya, yang mengatur acuan-acuan supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang diputuskan oleh pemerintah, regulasi yang dibuat oleh pemerintah atau eksekutif ini tidak melenceng dari 2 undang-undang ini. Ya, ini pertama, undang-undang yang bebas dari KKN, kemudian tentang administrasi pemerintahan tahun 2004. Ini acuan kita. Nah, kemudian PP juga mengatur supaya kalau ada keputusan pemerintah yang melenceng, melanggar aturan perundang-undangan, ini bisa diberikan ganti rugi dan tata pelaksanaan ganti rugi pada peradilan tata usaha negara. Nah, 2 hal ini yang nanti akan menjadi acuan baik bagi warga negara yang merasa dirugikan, juga pejabatnya, juga peradilannya, PT-UN-nya. Nah, ada 3 pihak yang punya keterkaitan di sini. Ya, pertama warga negara yang dirugikan, rakyatnya, kemudian pejabatnya, penguasanya, administratif di bidang pemerintahan, kemudian peradilannya, yakni peradilan PT-UN. Itu yang harus kita camkan. Yuk next. Nah, permasalahan HAN hukum administrasi negara tidak lepas dari 3 masalah, 3 aspek. Aspek ini yang jadi acuan kalau kita melakukan penelitian atau meneliti kasus-kasus tentang hukum administrasi negara. 3 hal ini jadi acuannya. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud di sini adalah regulasi di tingkat legislatif, atau lebih singkatnya biar tidak bingung, di sini adalah undang-undang. Contoh kasusnya adalah undang-undang. Ini yang menjadi patokannya. Undang-undang ini adalah yang menjadi patokannya. Ini patokannya dan menjalankan pemerintahan. Kemudian yang 2, 3 ini adalah yang dinilai. Kalau ini yang pertama adalah patokannya, undang-undang. Yang 2, 3 ini adalah hal yang dinilai. Yang 2, kebijakan atau phrase Hermeson ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu terkait secara yuridis maupun non yuridis. Nah, secara yuridis ada di sini.
di keputusan. Berarti apa? Ada aturan yang dibuat lex, atau yang ketiga itu bisa pakai kata gantinya adalah aturan yang dibuat oleh eksekutif. Yang ketiga itu aturan yang dibuat oleh eksekutif. Kalau dua lebih luas dari yang ketiga. Ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu keputusan hukum atau non hukum, yang yuridis maupun non yuridis. Friese Hermansen. Nah, bagaimanapun juga pemerintah ketika membuat kebijakan ini harus dalam bentuk keputusan hukum, karena kita negara hukum ya. Nah, putusan negara harus berbentuk putusan hukum. Produknya misalnya apa? Tadi peraturan pemerintah, kemudian di tingkat bawahnya ada lagi perpres atau peraturan presiden. Kemudian di lebih bawahnya lagi permen atau peraturan menteri. Di level otonomi daerah misalnya gubernur, maka yang jadi acuan regulasinya adalah perda. Nah, perda ini yang menjadi acuan, yang menjadi patokan. Nah, perda ini dibuat untuk menilai putusan yang dibuat oleh gubernur. Ini di tingkat 1. Di tingkat 2, perda tingkat 2 untuk menilai putusan bupati, SK bupati atau SK wali kota. Ini. Nah, kebijakannya pejabat negara bisa kebijakan hukum yang ada di 3 ini atau non hukum. Misalnya apa? Apa yang dilakukan oleh Satpol PP misalnya dalam membuat kebijakan untuk melakukan penertiban PKL misalnya pedagang kaki lima. Nah, ini juga bagian dari Friese Hermansen. Nah, Satpol PP ketika membuka dagang lapak-lapak misalnya, tentu ada acuan hukumnya. Acuan hukumnya apa? Tentunya SK wali kota atau SK bupati. Ini yang menjadi acuannya terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh Satpol PP. Tujuannya apa semuanya ini? Biar apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak sewenang-wenang. Juga tujuannya harus harmonis. Tujuannya tadi biar tidak sewenang-wenang, lebih berkeadilan, lebih menyasar pada hajat hidup rakyat. Kalau tidak sesuai dengan ini, yang pertama ini dapat diajukan menjadi perkara sengketa sengketa tata usaha negara alias sengketa HAN. Nah, peradilannya di mana tadi? PT UN. Jadi pahami ya? Yuk next. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, ada regulasi di tingkat legislatif yang menjadi patokan. Dan ini yang akan dinilai apakah regulasi buatan eksekutif sesuai dengan regulasi buatan legislatif. Kalau ini tidak sesuai, maka ini bisa dianggap peraturan yang dibuat oleh eksekutif ini ilegal, tidak sah. Kalau tidak sah berarti bisa dibatalkan atau batal demi hukum. Nah, bisa begitu kalau sudah diputuskan oleh PT UN ini, lembaga yang berwenang untuk menilai. Tidak hanya anggapan saja, ini bertentangan dengan undang-undang nih, ini beraturan dengan perda ini, kalau belum diajukan ke PT UN-nya. Harus diajukan ke PT UN-nya terlebih dahulu hingga sampai muncul keputusannya. Dan keputusannya harus inkrah van Guide, atau keputusannya punya kekuatan hukum yang tetap. Itu keputusannya apa? Bahwa aturan yang dibuat oleh eksekutif ini menyalahi aturan legislatif, atau di sini bisa dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Ya, nanti silakan cari perbedaannya antara batal demi hukum dengan dapat dibatalkan. Nah, peraturan buatan eksekutif ini bagian dari Friese Hermansen. Pejabat negara ini bagian dari Friese Hermansen sebenarnya. Friese Hermansen ini tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik yuridis maupun non yuridis, baik punya kaitan dengan hukum maupun non hukum. Dan tindakan pemerintah baik hukum maupun non hukum ini yang akan dinilai apakah sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi. Nah, di sini dicontohkan undang-undang sebagai kebijakan umumnya, general policy. Ya, itu ya. Yuk kita next. Nah, ini dia ya. Ini biar lebih detail ya. Apa yang saya utarakan tadi didetailkan di sini. Langsung saja ke sini. Yang regulasi ini diundangkan lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, didefinisikan seperti ini. Untuk memudahkan, kita langsung saja dua hal ini yang dinilai, dan yang pertama tadi yang menjadi patokan. Nah, ini yang nomor pertama ini yang menjadi patokan, yang 2, 3 yang menjadi penilaian. Ini yang akan dinilai.
Freemason atau tindakan pemerintah terkait dengan power to choose between alternative course of action. Aksi-aksi tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah ini merupakan pilihan. Berarti nanti kita akan mengenal yang namanya diskresi. Diskresi itu keleluasaan yang diberikan oleh regulasi yang lebih tinggi, dan ini akhirnya di tingkat pemerintah silahkan buat pemerintah untuk melakukan manuver-manuver pilihan kebijakan yang akan ditempuh. Freemason didefinisikan oleh Smith and Rootney sebagai power to choose between alternative course of action. Perilaku alternatif yang dipilih oleh pejabat negara. Kemudian pejabat negara ini putusan hukum ya. Ini terkait dengan yuridis. Ridwan HR menyatakan bahwa basicing atau putusan pejabat negara adalah pernyataan kehendak sepihak. Berarti ini sepihak. Putusan wali kota ini sepihak dari wali kotanya. Dari putusan antara wali kota dengan rembukan dengan, itu kalau rembukan dengan itu hanya menjadi pertimbangannya setelah menimbang-nimbang, dimusyawarahkan hingga membuat ada rapordanya, rapat. Nah, itu menjadi, tapi ketika sudah ditangan oleh pemerintah, misalnya wali kota atau bupati, maka ini menjadi SK wali kota atau SK bupati. Ini sepihak dari bupati. Kemudian dikeluarkan oleh organ pemerintah. Nah, bupati ini organ pemerintah, lembaga negara yang duduk di bidang menjalankan fungsi pemerintahan atau eksekutif. Kemudian yang ketiga, didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik. Sifatnya publik itu apa? Yang mengatur hajat hidup orang banyak terkait dengan masyarakat luas. Warga negara sebagai orang yang harus disejahterakan. Ini menjadi subjek untuk dilakukan kebijakan yang mensejahterakan. Kemudian ditujukan untuk hal yang khusus atau peristiwa konkret dan individual. Berarti aturan yang dibuat oleh SK wali kota atau bupati ini konkret dan individual. Ya, individual jelas. Pejabat yang membuatnya siapa? Wali kota yang menjabat siapa? Namanya jelas. Nah, ini konkret dan individual. Yang diatur juga konkret terkait dengan masalah apa, dan individual. Misalnya terkait barang siapa yang membuat lapak-lapak yang tidak sesuai dengan fungsi dari tanah negara, misalnya dapat ditertibkan oleh pemerintah, misalnya seperti itu. Jadi nggak bisa misalnya pedagang membuat warung di tengah jalan misalnya ini tengah jalan, nanti jelas digaruk itu. Nah, itu jelas konkret dan individual. Siapapun yang melanggarnya akan ditindak lewat tindakan-tindakan pemerintah dan juga aturannya. Kemudian bermaksud menimbulkan akibat hukum di bidang administrasi negara. Nah, iya. Dengan timbulnya SK wali kota atau SK bupati atau SK gubernur ini, maka ada akibat hukumnya apa? Ada misalnya berkaitan dengan hukum publik, ada aturan yang sifatnya legal atau ilegal. Yang ilegal ini akan dilakukan kriminalisasi. Dikriminalisasi sebagai pelanggaran biasanya. Apa yang dibuat, misalnya pedagang membuat lapak tidak sesuai dengan peruntukannya, di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, ini akan ditindak. Nah, ini akibat hukumnya, dikriminalisasi perbuatan tersebut sebagai pelanggaran. Nah, seperti itu misalnya. Yuk kita next. Ya, ini sama ya tadi ya, kita lewati tadi power yang Freemason, power to choose between alternative course of action. Ayo mereka sebagai ruang dalam mengambil keputusan aparat dalam mengambil kebijakan. Nah, ya ini terkait yang namanya Freemason itu diskresi atau keleluasaan, kebebasan pemerintah dalam melaksanakan aturan hukum yang lebih tinggi. Aturan yang buatan legislatif diatur lebih lanjut secara teknis, diputuskan dan dipilih kebijakan yang paling sesuai pilihan pemerintah. Kalau saya mengibaratkan aturan yang dibuat oleh pejabat negara di pemerintahan ini, Freemason ini atau Freemason terkait dengan diskresi ini,
Nah, adalah seperti MotoGP atau MotoGP ya. Sebentar lagi ada gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Ibaratnya sirkuit Mandalika ini adalah regulasi di tingkat legislatif. Ya, sirkuit yang ada di Mandalika ini adalah aturan yang ditetapkan oleh pihak legislatif. Ini undang-undangnya. Undang-undangnya apa? Seluruh pembalap harus melintasi lintasan sesuai dengan aliran sirkuit. Tidak boleh keluar dari sirkuit yang telah ditetapkan. Nah, itu aturan undang-undangnya. Nah, sekarang tergantung pada pemerintahnya. Nah, di sini yang memerankan sebagai pemerintah itu siapa? Pembalapnya. Nah, akhirnya tergantung pembalapnya. Pakai manuver apa, monggo. Yang penting aturan yang dibuat ini sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan diskresinya. Sesuai dengan diskresi yang telah ditetapkan. Kewenangan, luasan kewenangan ini tidak sama ya sebenarnya, tidak sama, tapi ya free RMS ini merupakan pilihan yang dibuat oleh pemerintah dalam lingkup diskresi atau luasan kebebasannya. Akhirnya pembalap tadi membuat manuver overtaking atau mandek dulu di pit stop atau ganti ban atau apapun, itu pilihan yang dilakukan oleh pembalap. Nah, di situ bisa diartikan apa? Pembalap itu sebagai pejabat negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Pemerintahnya itu pembalapnya. Nah, pembalapnya ketika melakukan manuver harus ada dalam lingkup sirkuit, nggak boleh di luar sirkuit. Kalau di luar sirkuit itu melanggar hukum, tidak sah, tidak bisa menjadi pemenang. Nah, bisa menjadi pemenang kalau mereka berlomba-lomba melakukan manuver yang paling cepat untuk sampai pada ya itu seperti itulah. Ini analogi supaya Anda lebih memahami lagi tentang hukum administrasi negara, gitu ya. Oke. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Oke, next. Ini asas-asasnya. Ada asas terkait dengan regulasi, ada terkait dengan free RMS, ada terkait dengan urusan sebuah negaranya. Nah, silahkan Anda lihat. Ya, kemudian kewenangan legislasi, ada masalah ini ketika eksekutif atau pemerintah ini ikut campur dalam membuat aturan legislatif. Ini dua kaki nih. Dua kaki, kewenangan pemerintah dua kaki. Kadang pemerintah ini melaksanakan aturan yang dibuat oleh legislatif, membuat aturan undang-undang, tapi di satu sisi lain dia juga melaksanakan aturan undang-undang. Jadi di sini pemerintah tidak hanya berfungsi menjalankan aturan undang-undang, tapi juga membuat undang-undang. Pemerintah sebagai eksekutif tersendiri atau eksekutif sebagai legislatif. Contoh paling konkret adalah kewenangan presiden sebagai pemerintah. Selain sebagai pemerintah, presiden ini di Indonesia ya, presiden juga berhak menginisiasi lahirnya aturan perundang-undangan. Jadi di sini presiden sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Di sini presiden di Indonesia selain sebagai penguasa eksekutif, mempunyai kekuasaan eksekutif, juga presiden juga mempunyai kekuasaan legislatif. Pemegang kuasa legislatif di Indonesia siapa? MPR, DPR bersama DPD dan juga presiden, ini penguasa legislatifnya. Meskipun pada pokoknya ada di DPR. Tapi dilihat dari lembaga yang bisa menginisiasi petanya, pemerintah, presiden pun bisa menjadi inisiator dari legislasi atau aturan perundang-undangan. Nah, selain itu, kenapa eksekutif ini bisa melakukan kewenangan legislasi? Karena tiga hal ini loh. Pertama, trias politika, membagikan kekuasaan tadi, legislatif, eksekutif, yudisial, tidak dapat diartikan pemisahan kekuasaan secara ketat. Tidak mentang-mentang menjadi pemerintah ya pemerintahan tok menjalankan aturan teknis perundang-undangan tok. Tapi pemerintah juga berhak membuat kewenangan legislasi. Kenapa dianggap punya hak? Karena ini loh, di sini pemerintah ikut campur tangan dengan nasib rakyat. Dia yang terjun langsung di lapangan, jadi tahu banget bagaimana pelaksanaan aturan perundang-undangan di tingkat di lapangan. Nah, di lapangan dia melihat
melihat situasi realnya, maka ia perlu memberikan usulan di tingkat aturan perundang-undangan supaya lebih nasib rakyat ini, misalnya kesejahteraan ini dapat ditangani lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien, sehingga akhirnya pihak eksekutif pemerintah dilibatkan dalam pembuatan legislasi atau aturan perundang-undangan. Kemudian pemerintah lebih kaya variasi dalam pembuatan regulasi daripada legislatif, karena tadi karena bersinggungan langsung dengan praktik di lapangan, ia punya variasi yang lebih kaya daripada pejabat negara yang ada di DPR. Ya kan, seperti itu. Ini makanya pejabat negara di bidang pemerintahan ini lebih dinamik dan pengetahuannya lebih terasah di situ daripada aturan yang diinisiasi oleh DPR. Kalau di pemerintah ada BPH dan badan BPHN, ada badan pemerintah yang mengurusi pembuatan aturan perundang-undangan. Di DPR juga ada Baritbang. Nanti Anda lihat sendiri, kalian search bagaimana tata cara pembuatan regulasi ini dibentuk, baik di lingkungan legislatif, di kalangan DPR maupun di kalangan eksekutif. Yuk. Asasnya itu silahkan Anda lihat, harus tertulis ya. Tertulis ini bukan hanya tercatat, maknanya tidak tertulis di sini, maknanya bukan tercatat tapi diundangkan. Diundangkan dalam bentuk misalnya SK gubernur, SK wali kota, ini diundangkan namanya. Tidak melulu kebijakan tanpa ada aturan hukumnya. Nah, lingkup SK gubernur wali kota ini adalah sebuah penetapan tertulis atau produk hukum dari pemerintah. Dikeluarkan oleh pejabat negara di bidang pemerintah dan oleh eksekutif di sini. Kemudian berisi tindakan eksekutif. Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Dasar hukumnya adalah regulasi buatan legislatif. Kemudian sifatnya konkret, individual dan final. Seperti tadi ya. Oke. Jadi pahami ya? Ya, next. Dan sifatnya memaksa. Jelas aturan hukum buatan pemerintah ini punya sifat memaksa karena mengatur hal yang sifatnya publik. HTN dan HAN ini adalah hukum publik, hukum yang mengatur hajat hidup masyarakat secara langsung. Aturan yang dibuat tentu harus bersifat memaksa. Kalau melanggar bisa dikenakan pidana. Itu ada unsur pidananya di sini. Setiap putusan HAN ada unsur pidananya. Sebenarnya seperti ngebut-ngebutan di jalan raya misalnya, itu ada aspek pidananya dan juga aspek HAN-nya. Aspek pidananya apa? Ini perbuatan pelanggaran menggunakan jalan raya sebagai arena trek-trekan, di mana penggunaan arena trek-trekan ini mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu dipidana. Nah, tapi secara HAN harus dilihat bahwa bagaimana polisi menyelenggarakan menindaklanjuti aturan-aturan ketika polisi membuat aturan-aturan yang dibuat oleh polisi. Nah, aturan polisi ini melawan hukum yang lebih tinggi atau tidak. Aturan hukum yang dibuat oleh polisi misalnya apa? Aturan yang dibuat oleh presiden atau undang-undang yang lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi acuannya. Bisa jadi aturan yang dibuat oleh polisi dalam melaksanakan kegiatan jalan raya ini melawan hukum atau tidak. Ini yang dibahas dalam perspektif HAN. Nah, tujuannya juga menjadi acuannya sesuai dengan yang ditujukan dalam undang-undang tentang jalan misalnya. Undang-undang tentang jalan. Ini yang dijadikan acuan. Ya, ini sudah ya. Pelaksanaan prosedur, silahkan Anda baca-baca sendiri. Nah, biasanya asas-asas ini terangkum secara tidak
ya, bisa dikemukakan atau tidak dikemukakan, bisa intrinsik atau ekstrinsik dalam regulasi perundang-undangan yang saya sebutkan tadi, undang-undang tentang PT-UN, undang-undang tentang penyelenggaraan negara bebas KKN, dan undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu aja, silahkan Anda baca-baca. Semoga bermanfaat. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih. Ini silahkan ya, nanti kalau ada yang perlu Anda lihat tinggal di post saja ya. Nah, itu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Zinufwar. Assalamualaikum.